Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Pak Gumilang. Di sini saya, Maya Devara Zahra, akan mempresentasikan proposal replikasi paper yang berjudul The Effect of Number of Siblings in the Birth Order Educational Attainment, Empirical Evidence from Chinese General Social Survey. Motivasi dari penulisan paper ini diawali dari adanya pernyataan bahwa tingkat pendidikan generasi muda itu sangat berpengaruh pada pembangunan masa depan suatu negara. Sehingga hal ini akan membuat para pembuat kebijakan dan peneliti itu perlu memahami semua faktor yang mempengaruhi pendidikan. Hal ini dilakukan karena untuk bisa menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Kemudian di negara berkembang, pengeluaran keuangan publik dan swasta untuk pendidikan itu lebih rendah, sehingga akses pendidikan anak itu langka dan berharga. Nah, kemudian pada kasus Cina, Cina merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah populasi terbesar dan di dunia dan memiliki ketidakmerataan pembangunan daerah. Sehingga dalam hal ini kemudian dapat memberikan efek atau permasalahan pada akses pendidikan anak. Kemudian pada penelitian terdahulu disebutkan bahwa peningkatan jumlah saudara kandung dan interval kelahiran yang lebih pendek akan mengurangi sumber daya yang dapat dialokasikan oleh orang tua untuk setiap anak, sehingga akan mengurangi kesempatan pendidikan anak. Dan kemudian juga terdapat studi literatur bahwa efek positif dari urutan kelahiran anak terhadap pendidikan anak-anak yang lebih muda akan lebih untung. Nah, kemudian juga disupport oleh data dari Cina bahwa pengaruh jumlah saudara kandung terhadap pendidikan itu dibatasi oleh banyak faktor seperti jenis kelamin anak, registrasi rumah tangga di perkotaan atau pedesaan, apakah hanya ada satu anak, urutan kelahiran anak dalam keluarga, dan status orang tua. Sehingga dengan adanya faktor-faktor pendorong dari fakta dan adanya studi literatur terdahulu mendorong peneliti untuk meneliti pengaruh jumlah saudara kandung dan urutan kelahiran terhadap capaian pendidikan anak. Kemudian kesenjangan literatur bahwa studi sebelumnya itu banyak berfokus pada pengaruh jumlah saudara kandung terhadap capaian pendidikan anak tanpa memiliki analisis empiris lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan makro mempengaruhi pendidikan anak-anak. Kemudian studi saat ini kita memasukkan variabel ataupun masukkan indikator kebijakan makro untuk mengestimasi lebih lanjut bahwa dalam studi ini memasukkan kebijakan makro berupa adanya reformasi dan keterbukaan Cina pada tahun 1978, di mana Cina itu telah bertransformasi dari ekonomi terencana menjadi ekonomi pasar, sehingga adanya peningkatan yang signifikan dalam biaya pendidikan untuk rumah tangga di perkotaan. Sehingga dalam hal ini kemudian dapat memberikan efek terhadap capaian pendidikan anak-anak di Cina. Kemudian, bagaimana faktor jumlah saudara kandung mempengaruhi capaian pendidikan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama, menggunakan metode ordinary least square, di mana menggunakan spesifikasi sebagai berikut, di mana outcome merupakan capaian pendidikan anak-anak, kemudian sibling merupakan jumlah saudara kandung, dan kemudian adanya error, di mana alpha merupakan koefisien regresi, n merupakan jumlah sampel, dan omega adalah residual yang mengikuti distribusi normal. Di mana metode ini bukan merupakan metode yang baik untuk menghasilkan koefisien estimasi atau koefisien regresi. Karena variabel dependen dalam model ini merupakan variabel yang memiliki nilai terbatas dari rentang 1 hingga 24. Sehingga peneliti kemudian menggunakan model Tobit untuk menghasilkan koefisien regresi yang lebih baik dengan spesifikasi sebagai berikut, di mana EDUI star adalah variabel laten dari EDUI, kemudian nilai alpha 1 adalah average partial effect dari variabel independen terhadap variabel laten EDUI. Kemudian untuk memperoleh alpha 1 itu diperlukan adanya faktor penyelesaian yang harus dikalikan, yang kemudian nilai estimasi yang tersesuaikan dapat dibandingkan dengan hasil regresi OLS. Kemudian dalam hal ini kita juga menggunakan metode instrumental variable, di mana penggunaan metode ini karena adanya endogenitas yang ada pada variabel independen utama, yaitu sibling atau jumlah saudara kandung. Di mana instrumental variable yang digunakan adalah education of mother dan distribution of mother, di mana kemudian dapat menginstrumentasikan dari variabel sibling yang kemudian dapat berpengaruh pada outcome atau capaian pendidikan anak-anak. Nah, mengapa digunakan atau menggunakan metode IV itu karena setelah kita melakukan tes endogeneity bahwa hasil dari p-value adalah 0,00 atau kurang dari 0,05, sehingga kita akan beri jaga 0 dan mengartikan bahwa sibling atau jumlah saudara itu merupakan endogen dan sehingga diperlukan hanya variabel instrumen. Kemudian kita mengecek identification assumption bahwa apakah variabel instrumental variabel itu adalah kuat ataupun lemah untuk menginstrumentasikan sibling, bahwa kita menghasilkan 74 pada F-test dan 19,93 pada critical value 5%.
Nah, yang didapatkan bahwa F test itu lebih besar daripada critical value, sehingga kita akan recheck no, dan Z atau variable instrumental, yaitu education and CPC of mother, itu adalah strong atau kuat menginstrumentasikan dari variable sibling. Nah, kemudian kita juga melakukan over-identification test, di mana di sini dilakukan karena kita menggunakan dua variabel instrumental, di mana yang dihasilkan p-value adalah sebesar 0,989, yaitu ini lebih besar dari 0,05, sehingga kita not reject H0 atau H0 diterima. Sehingga semua variabel instrumen, baik CPC dan education of mother, itu bersifat exogen dan valid. Kemudian dalam paper ini juga kita menggunakan the correlation indigenous variable, instrumental variable, di mana kita melihat koefisien korelasi antara kawasan ibu sebagai CPC dan jumlah ledakan itu sebesar minus 0,065, dan koefisien antara tiga pendidikan tertinggi ibu dan jumlah saudara kandung adalah minus 0,385. Di mana hal ini mengindikasikan bahwa jumlah saudara kandung dalam sebuah keluarga itu sangat dipengaruhi oleh ibu, yang mana variabel karakteristik sosioekonomi, yakni adanya keanggotaan CPC dan kemudian pendidikan ibu itu adalah variabel eksogen dan ditentukan sebelum kelahiran anak. Nah, mengapa menggunakan CPC of Mother dan Education of Mother? Bahwa CPC merupakan sebuah partai politik komunis yang ada di Tiongkok, di mana memiliki syarat atau spesifikasi yang sangat ketat. Di mana salah satunya adalah harus memiliki pendidikan terakhir, yaitu pendidikan SMA. Sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa keanggotaan CPC itu merupakan anggota-anggota yang memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga ibu yang memasuki pada partai politik merupakan ibu yang memiliki pendidikan kesadaran tentang perencanaan keluarga yang lebih tinggi. Kemudian juga dalam CPC dia juga memiliki kedisiplinan yang tinggi, sehingga mother of CPC itu juga memiliki kepatuhan dalam program KP yang tinggi. Kemudian juga mereka juga memiliki preferensi fokus berkarir. Sehingga dari adanya karakteristik CPC of mother ini memberikan memberikan karakteristik yang dapat menjelaskan dari sibling itu sendiri. Karena ketika pendidikan dan kesadaran tentang perasaan keluarga lebih tinggi, ibu tersebut memiliki wawasan tentang bagaimana dampak samping dari pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa bisa memiliki anak yang lebih sedikit dan mengikuti program anjuran atau program KB dari pemerintah. Kemudian untuk preferensi fokus berkarir, mereka berpikir bahwa memiliki anak lebih banyak, mereka tidak dapat memberikan banyak waktu untuk memberikan perhatian kepada anak mereka. Education of Mother itu sama halnya seperti CPC, karena Education of Mother itu mengcapture pendidikan ibu yang tinggi untuk yang tidak masuk dalam CPC, sehingga karakteristiknya pun sama, memiliki wawasan yang luas, pemikiran lebih terbuka, paham perencanaan keluarga, dan preferensi fokus berkarir. Kemudian model yang terakhir adalah metode different indifferences, di mana kita akan melihat pengaruh sibling atau jumlah saudara kandung terhadap capaian pendidikan anak-anak dari perkotaan dan pedesaan. Nah, untuk spesifikasi yang pertama, kita dapat melihat pada sigma 1, di mana merupakan hasil perbedaan dari capaian pendidikan anak daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian spesifikasi yang kedua, kita dapat melihat lebih lanjut dari sisi females atau gender of female. Kemudian kita dapat melihat juga pengaruh sibling terhadap capaian pendidikan anak-anak sebelum reformasi dan sudah reformasi dengan sigma 1, kita dapat melihat perbedaan capaian pendidikan anak-anak sebelum reformasi dan sudah reformasi, dan kita bisa melihat sibling of gender dari interaksi adalah sibling of gender dan period. Ini merupakan hasil dari perbedaan capaian pendidikan anak-anak sebelum reformasi dan sudah reformasi dari spesifikasi gender. Kemudian data yang digunakan adalah data sekunder, yakni China General Social Survey pada tahun 2008, di mana dalam pengambilan sampling menggunakan stratified sampling yang berisi data masyarakat, komunitas, keluarga, individu, di mana jumlah saudara kandung merupakan variabel independen utama dan capaian pendidikan merupakan variabel independen utama. Di mana jumlah saudara kandung kemudian juga dibagi menjadi 4 variabel seperti sequence atau urutan kelahiran, anak tunggal, anak sulung, dan anak bungsu. Dan kemudian untuk meningkatkan daya penjelas dari model, kita juga memasukkan variabel lain seperti kelompok etnis, gender, pekerjaan orang tua, keanggotaan CPC, pendidikan orang tua, dan anak tanpa ayah atau anak tanpa ibu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.